Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Fitra Wahyuni. Nah, di pembelajaran kali ini Kakak akan membahas materi tentang sosiologi. Kakak akan membahas tentang bagaimana calon guru menghadapi perubahan sosial yang salah satu dampaknya adalah penyimpangan sosial. Jadi, perubahan sosial adalah fenomena yang tak terletakkan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi, perubahan nilai dan norma, serta dinamika politik dan ekonomi. Perubahan sosial yang begitu cepat dan kompleks ini membawa dampak yang signifikan, termasuk di dunia pendidikan. Salah satu dampak yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya kasus penyimpangan sosial di kalangan siswa. Faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama ada teknologi. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang pesat mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan bekerja. Yang kedua ada globalisasi. Interaksi antar negara dan budaya yang semakin intensif membawa pengaruh yang signifikan terhadap nilai, norma, dan gaya hidup masyarakat. Yang ketiga, perubahan nilai dan norma. Perubahan nilai dan norma dapat menjadi akibat pengaruh media, perubahan demografi, dan modernisasi. Dan yang keempat ada dinamika politik dan ekonomi. Perubahan politik dan ekonomi dapat memicu ketidakstabilan sosial dan memunculkan berbagai masalah sosial. Dampak perubahan sosial terhadap pendidikan. Yang positif, akses pendidikan yang lebih luas, metode pembelajaran yang lebih inovatif, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Negatifnya, munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial, tantangan dalam menjaga relevansi kurikulum, dan kesenjangan akses pendidikan. Penyimpangan sosial di kalangan siswa. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Adapun jenis-jenis penyimpangan sosial. Yang pertama, kenakalan remaja. Contohnya tawuran, vandalisme, dan pencurian. Yang kedua,
penggunaan narkoba. Contohnya, menyalahgunakan obat-obat terlarang. Yang ketiga, ada perundungan atau bullying, perilaku intimidasi dan kekerasan terhadap teman sebaya. Yang keempat, penyalahgunaan teknologi. Contohnya, kecanduan game online, pornografi, dan media sosial. Adapun faktor penyebab penyimpangan sosial. Yang pertama, faktor individu. Masalah psikologis, rendahnya harga diri, dan kurangnya kontrol diri. Yang kedua, faktor lingkungan, keluarga. Contohnya, lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya perhatian orang tua. Yang ketiga, faktor sekolah. Contohnya, lingkungan sekolah yang tidak kondusif dan kurangnya pengawasan guru. Dan yang keempat, ada faktor masyarakat. Contohnya, pengaruh teman sebaya, media massa, dan budaya populer. Peran guru dalam menghadapi perubahan sosial dan penyimpangan sosial. Guru memiliki peran sentral dalam membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun strategi pencegahan penyimpangan sosial. Yang pertama, membangun hubungan yang positif. Menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan siswa. Yang kedua, memberikan pendidikan karakter. Contohnya, menanamkan nilai-nilai norma dan etika yang baik. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang variatif. Contohnya, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat, melibatkan orang tua. Contohnya, membangun kerjasama dengan orang tua dalam mendidik anak. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Contohnya, membangun suasana sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Menangani kasus penyimpangan sosial. Yang pertama ada identifikasi dini. Contohnya, mengenali tanda-tanda awal siswa yang mengalami masalah. Yang kedua, konseling. Contohnya, memberikan konseling kepada siswa yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak terkait. Contohnya, melibatkan orang tua, psikolog, atau lembaga terkait lainnya. Tantangan yang dihadapi calon guru. Yang pertama, diversitas siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Yang kedua, perubahan yang cepat. Guru harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ketiga, tekanan sosial. Guru seringkali menghadapi tekanan dari berbagai pihak seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
Dan yang keempat, teknologi. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun pengembangan diri bagi calon guru, pentingnya pengembangan diri. Guru harus terus meningkatkan kompetisinya agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Keterampilan yang dibutuhkan, yang pertama keterampilan pedagogik. Contohnya kemampuan mengajar, mengelola kelas, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua, keterampilan sosial. Contohnya kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun relasi. Dan yang ketiga, keterampilan teknologi. Contohnya kemampuan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oke teman-teman, terima kasih.